Tuhan murah dan penyayang, yang maha pemurah. Maha pemurah dan maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah 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 wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat Muslim yang lain. Ya, ini kita dikagetkan dengan saudara kita Agung. Tapi yang namanya hidayah itu tidak ada yang bisa menahan dan tidak ada yang bisa kemudian mempercepat. Ya, hidayah itu ketika datang maka disegerakan, sehingga apapun muatan atau tendensi yang dibawa oleh saudara Agung kita serahkan kepada Allah. Kiranya ini adalah hidayah dari Allah, kemudian sehingga beliau dilembutkan hatinya untuk menerima cahaya Islam. Karena beliau memang sejak kita berdebat dengan beliau bertahun-tahun lamanya, termasuk saya, memang beliau ini saya tidak pernah temukan ngotot di dalam debat, apalagi sampai menghujat yang begitu dahsyat kepada Islam. Bahkan beliau mengakui kalau keluarga beliau itu tadinya murtadin dan masih ada yang Muslim, masih ada yang Islam. Untuk itulah senantiasa kita berpikir positif, layaknya adab dalam Islam, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Apapun niatan beliau, kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah dan istiqomah di dalam Islam. Saya serahkan kepada teman-teman sekalian untuk mengambil alih prosesi persyahadatan ini. Sudah selesai, mungkin ada nasihat atau ada wejangan atau ada teori-teori yang harus beliau lakukan di dalam menjalankan hukum dan tugasnya sebagai seorang muslim. Silakan. Oke, makasih. Kembali saya moderatornya bahwa teman-teman semua bahwa Mas Agung ini bukan hari ini saja mengenal Islam. Mulai dari grup WA sampai ke Zoom siang malam sering bertanya tentang Islam kepada Ustadz Tata, Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain termasuk saya. Beliau memang ini tidak pernah agresif seperti yang lain. Suaranya ya begini, pelet saja. Jadi bukan instan hari ini. Terus disertai dengan klimaksnya tadi siang di rumah Dewa bersama saya dengan Mbak Juma ada juga di sana, kan begitu. Itu sih kira-kira teman-teman. Jadi ini bukan instan. Betul-betul beliau ini belajar, kan begitu. Kurang lebih begitu Mas Agung ya, sebelum saya kembali ke Ustadz Tata dan Pak Desugi. Dulu Mas Agung. Aku nangis ya Bang Andi, aku nangis ya. Terharu aku. Masya Allah. Masa. Ya. Kalau sekiranya dulu berantara sedikit ya. Ya. Bentar Ustaz. Kalau bisa kamu open cam Mas Agung. Open cam aja nggak apa-apa. Oke. Buka aja camnya, nggak apa-apa. Masya Allah, Mas Jelek Agung. habis melek. Nggak apa-apa, buka aja, nggak apa-apa. Buka aja. Buka aja. Oh. Ya, selama diskusi kita mungkin tidak mengenakan. Ganteng loh Mas maaf Agung. ya kalau Ntar dulu Budar nama. Ganteng loh, ini masih bujangan juga ya. iya. Silakan Ustaz Tata. Siapa? Ya, saya temenin. Pak Desugi Ya, atau Ustaz Tata dari dulu? kosong saya apa itu ya. Jadi saya ini kenal Agung ini sejak di zaman WA. Bahkan dulu itu saya sering apa ya,
marah sama dia bukan karena dia menghujat, tapi karena cara bicaranya itu kelemak-kelemek tuh. Kamu ini yang tegas ngapa kalau ngomong kan gitu tuh. Ya ingat ya Bang Agung ya. Iya. Karena saya itu Suara kalau saya memang dihadapi begitu. sama orang-orang kelemak-kelemek itu saya jadi bodoh, kecerdasan saya hilang gitu loh. Tapi kalau saya itu dilawan dengan keras, saya itu semakin semangat gitu Bang Agung. Tapi Masya Allah Subhanallah, saya kira ini hanya main-main saja tadinya ya. Tapi saya harap ya jangan main-main. Agama itu sesuatu hal yang sangat penting. Ya paling penting itu agama. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu tidak membawa keselamatan, itu bohong. Memang ya agama itu tidak menjamin Anda itu selamat. Tidak. Tetapi untuk selamat Anda harus beragama. Karena jalannya ke surga itu harus dengan agama. Gitu loh. Tapi apakah setelah beragama pasti selamat? Misalnya saya Islam, tapi kalau kamu nggak mengikuti aturan-aturan Islam ya nggak bisa selamat. Ya, jadi untuk agama tidak menyelamatkan, tetapi untuk mencapai keselamatan dengan cara beragama. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 20, ya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa menduduki kerajaan surga. Nah, maka benar apa yang saya katakan berdasarkan apa yang dikatakan Yesus itu. Ya, harus beragama untuk mendapatkan surga. Begitu Bang Agung. Masya Allah, Anda hari ini bersahadat dan saya sangat berharap sekali ini jangan dijadikan main-main. Ya, mari kita menjadi pemeluk agama yang betul-betul taat. Kalau masih Kristen, taatlah terhadap ajaran Kristen. Kalau Anda sudah masuk Islam, taatlah kepada apa yang sudah diatur di dalam Islam. Dan Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, terus terang saya terharu karena saya juga termasuk orang yang sering dialog dengan Anda mulai dari grup WA sampai Zoom. Ya, bahkan di TikTok beberapa kali kita pernah berdialog dan saya tidak menyangka saja ternyata Anda menentukan pilihannya kepada Islam pada hari ini. Semoga iman yang ada pada diri Anda kekal. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah, astagfirullah. Bisa gini ya. Habis ini Ustadz Tata. Silakan Ustadz, baru ke Ustadz Alim. Saya sedikit ya untuk Bang Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi saya setiap lihat Bang Zuma memualafkan orang, saya terharu. Lebih-lebih kalau yang mualaf itu lawan debat yang sudah bertahun-tahun, seperti Bang Umar, Valen itu. Betul. Kan lawan debat, akhirnya mualaf. Begitu juga sekarang Mas Agung ini lebih 5 tahun debat dengan kami, Bang Juma dengan Bang Handi di WA itu. Makanya saya selalu membuli beliau ya. Udah Gung, udah usah debat dengan saya Gung. Kenapa Cak Tata? Kurang menggigit, kamu bertanya aja lah. Karena suaranya itu sampai anak udah bisa marah saya gitu. Nah, kayak gitu itu. Akhirnya tanya jawab terus. Oh gini Cak Tata. Iya, lemah lembut beliau itu. Jadi saya gak tega kalau debat itu. Akhirnya saya gini Cak Tata, kenapa dalam Islam? Nah gitu. Jadi seneng nanya-nanya. Nah, ternyata sekarang menjadi saudara sudah ya. Menjadi saudara saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya husnul khotimah terus sampai akhir hayat nanti iman Islamnya. Kalau untuk selanjutnya nanti ada apa-apa nanya-nanya tentang Islam. Mau datang ke rumah dekat ya, rumah bisa langsung. Atau saya datang ke rumahnya Bang Agung nanti bisa. Boleh. Gampang ya. Oke, silakan Daeng Handi. Sekalian kau bedar. Jadi teman-teman ini aku udah tahu tempat tinggalnya di Sidoarjo, usahanya seperti apa. Aku udah survei, pernah di sana gitu ya. Jadi nggak mungkin dia, kalau dia berbohong ya Mas Agung
Saya paham Anda di Sidoarjo gitu kan ya Mas Agung ya. Betul ya Mas Agung? Mm-mm. Astagfirullahaladzim. Silakan Ustadz Alif lagi. Aduh, baik, terima kasih. Masya Allah. Sebelumnya Mas Agung ya, selamat datang. Selamat datang di dalam agama yang penuh kedamaian dan kebenaran. Saya pribadi mungkin juga sering ya dalam artian berinteraksi, berdiskusi dengan Mas Agung, namun juga mewakili saudara-saudara yang memang saat ini tidak tergabung. Mohon maaf selama diskusi ada kalimat perkataan perasaan Mas Agung gitu. Selanjutnya ya seperti biasa tadi juga udah dikomen doa, namun kami coba untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna ya. Mas Agung selamat datang, tetap semangat, jaga hidayah itu kembali kepada diri Anda, tetap banyak belajar ya, kita sama-sama belajar untuk memperkuat keimanan dengan keislaman. Jangan sampai kita terbujuk rayu lagi oleh godaan setan, karena perintahnya jelas di ayat Al-Quran bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sampai mati kecuali engkau dan sebagai seorang muslim, yaitu seorang yang sedang berserah diri kepada Allah, orang yang taat dan tidak menyekutukan Allah. Itu Mas Agung ya. Terima kasih banyak, semangat, insya Allah nanti ditutup doa juga oleh para asatid juga. Terima kasih, kembali ke host. Ditutup doa sama Pak Desugi. Bang Juma, kiat-kiatnya apa sih sesudah orang bersyahadat gitu? Apa yang dipersiapkan selanjutnya? Iya, yang pasti itu yang pertama mandi dulu, habis itu nanti belajar sholat ya, tapi sebelumnya disunat dulu. Agung udah disunat belum? Bang Agung. Kalau menurut bentar. masih nangis aku. Ya ampun, gak percaya. Kalau menurut orang tua dari lahir itu kulit taringnya udah kelepas. Iya, tapi terus disunat kembali supaya dibersihkan yang kotorannya itu. Ya seperti itulah. jadi sudah sunat. Kalau secara lahir udah, tapi kalau secara manual cuman dibersihin aja kulit taringnya. Oh, itu harus disunat, harus dipotong kepalanya. Harus dipotong kulupnya, harus ini. Iya, sudah dilepas. Maksudnya tuh dari kulitnya itu sudah terlepas dari lahir Bang Zuma. Jadi tinggal dibersihkan aja. Enggak, beda itu. Bukan ya? Iya, harus dipotong, memang harus dipotong kulitnya itu yang ada di bagian depannya itu harus dipotong. Iya, itu nggak ada Bang Zuma dari lahir. Coba Bang Handi diperiksa dulu Bang. Ntar nanti aku video call sama dia. Tapi gini, kami ada tim di Surabaya Sidoarjo, nanti aku telepon. Kalau bisa Mas Agung serius, nanti dibawa periksa dokter aja, nggak apa-apa. Kami tanggung kok semua, nggak usah khawatir masalah biaya pemeriksaan. Setuju ya? Nggak usah ngerepotin lah. Repot. Aku bisa Enggak. sendiri kok. Nggak apa-apa Gung, kami ada tim di sana. Kan nanti japri aja lah. Iya, oke. Nanti per telepon ya. Lanjut Bang Joma. Iya, jadi kalau sudah sholat itu belajar habis sunat, nanti belajar pelan-pelan, belajar ngaji. Habis belajar ngaji sembari belajar sholat gitu ya. Rajin-rajin ke masjid, ikut orang belajar Al-Quran. Kalau bisa cari ustadz untuk lebih mendalami kaidah-kaidah Islam itu, ajaran-ajaran Islam, apa saja yang wajib, apa kewajiban sebagai seorang muslim, kan gitu. Ya, yang terpenting kemudian yang harus dipelajari ini adalah sholat, baca Quran. Nah, yang lainnya itu nanti bisa nyusul. Penting itu. Ya, nanti sesekali kalau udah tahu nomornya Bang Handi, kalau lagi di masjid bisa video call, kalau lagi ibadah, biar teman-teman kita itu yakin, benar-benar yakin bahwa memang betul-betul Saudara Agung ini sudah sepenuhnya menjadi seorang muslim, kan gitu. Terus
belajar tentang cara wudhu dan seterusnya. Karena kalau wudhu itu tidak sah juga sholatnya. Jadi kalau Ya, sholatnya tinggal ke masjid cari ustadz. ya sampaikan bahwa kita sudah sudah syahadat. Nah, terkait dengan sertifikatnya bisa saya buatkan sertifikat mualafnya kalau KTP-nya bisa dikirim fotonya ke kita supaya data-datanya itu dibuatkan segera untuk dikirim ke Nanti alamat Mas Agung. ya nanti aku Di Bang kirimin Handi. dataku di Bang Handi ya. Iya, lewat Bang Handi kirim KTP-nya, nanti saya yang tanda tangan sertifikat mualafnya gitu. Oke, sekian dari saya. Di sini sudah maghrib, teman-teman. Silakan ditambahkan. Gung, jangan lupa ya Gung, KTP lu kirim ke gua. Aku udah ping tadi nomormu gitu ya. Sekarang Iya, soalnya ini apa nomornya kan pada kehapus semua, jadi dan kalau masih simpan ya bisa latih. udah saya ping tadi nomor aku ke lu. Kan masih nomormu Oh, yang ya? lama kan? Oke. Oh ya, aku Iya. mau nambahin itu tadi Bang Juma nyuruh mandinya mandi wajib ya, yang dimaksud tuh mandi wajib. Ya. Baik. Sebelum Pak Desugi membacakan doa, Ustadz, syarat mandi wajib seperti apa sih? Tolong diajarin dong. Pak Tata. Ustadz Tata, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, pada nggak standby. Halo, cek. Ya, silakan Iya, Ustadz. silakan Ustadz Alif. Iya, niat aja begini ya. Mandi itu kan mandi wajib itu semacam mandi besar. Jadi niatkan saja bahwa saya mandi wajib ya. Saya mandi menghilangkan hadas besar, di situ adalah menghilangkan tobat karena Allah, mandi tobat karena Allah Taala, itu bisa aja niat. Jadi dibasuh seluruh tubuhnya ya. Begitu. Niatkan bahwa coba kalau bahasa Arab nanti ini juga. Jadi saya niat mandi besar ya. Di situ kan nanti dibahasakan ya, mandi besar, niat aja karena Allah Ta'ala gitu ya. Karena saya nggak mau memperumit, khawatir nanti dia susah. Iya, Niat saya mandi besar karena Allah Ta'ala, lalu itu. dibasuh seluruh tubuhnya, Susah kalau bahasa nanti di Arabnya. kiri lalu di kepala. Ya, Ya. gitu aja. Insya Allah semuanya. Atau nanti didampingi juga sama saudara kita, bagus flightnya gitu. Siapa? Saya niat mandi besar. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadis Nawaitu besar karena gusla Allah riyafil hadatsil akbari fardolillahi ta'ala. Gitu loh, bahasa Arabnya kurang lebih gitu. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah, gitu kira-kira. Iya, kan itu secara ini ya resmi, makanya khawatir Mas Agung agak susah Jangan gitu. lupa baca Saya hadis. bilang niat aja saya mandi besar, ya tahu kan maksudnya seperti apa nanti kan gitu. Iya. Karena Allah Tapi Ustadz Taala Ali itu pun bisa kok. Ustadz Ali bukankah sunnahnya wudhu dulu ya baru mandi ya? Ya nanti belajarin lagi wudhunya gimana. Sederhana dulu Jadi gitu. mandi Makanya aja lah gitu saya ya? tidak saya tidak mau memperumit cara, Oke, tapi oke. insya Allah kan ya. Oke. Jadi fikih itu ketika kita dalam suatu kesusahan artinya belum bisa, maka gitu kan. Nah, gitu. Jadi aman insya Allah. Yang penting kembali ke niatnya pernah. Iya. Mas Agung coba dites, udah bisa Al-Fatihah loh dia itu, kalau nggak salah. Coba aja tes. Gung, lu udah bisa Al-Fatihah kan? Dulu kayaknya gue pernah ajarin deh. takut salah, nanti kalau salah benerin ya Bang Andi ya. Kalau salah dibenerin nama Ustadz di sini banyak kok. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bisa dimaklumi lah. Masih hampir kayak Sofiatul tapi nggak apa-apa lah. Iya kak gitu kan gitu. Masih ada medok Jawanya gitu, nggak apa-apa. Tapi bisa dimaklumi lah karena belum biasa. Sama soalnya Bang Andi.
Ya udah lama lu tinggalin. Dulu aku tiap hari lo aku ajarin Agung lo, coba Al-Fatihah Agung. Gitu. Tapi dia nggak mau ngomong syahadat, tapi gue sering ngajarin dia, lo baca aja gitu lo, belajar. Surat pendek udah ada Gong lo, surat pendek. Al-Ikhlas aja. Surat Qul ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini mantap. Wah, Masya pinter. Allah. Masya Allah. Bener itu. Kufuwan ahad. Masya Allah. Ya, kalau surat pendek-pendek masih hafal sih aku, nggak pernah lupa. Masya Allah. Gung kali ini lu jangan main-main ya Gung ya. Kecil dididik. Nah itulah ajaibnya Al-Quran Bang Agung. Ajaibnya Al-Quran itu seperti itu. Yang kita hafalkan itu nggak pernah hilang. Begitu Bang Iya. Agung. Soalnya Coba aku ngapal juga kejadian dengar- 1 ayat 1 dengar sampai 3 aja hafal enggak? Hafal gua. pada mulanya apalnya cuman itu pada mulanya. Mana nggak ada suaranya? Ada Pak De. Beresit bara Elohim. Hafal gua. Tapi nggak mau gua. Ya pakai bahasa original lah Mas Agung, masa pakai bahasa Indonesia? Nggak tahu aku kok bahasa aslinya. Enggak. Kira-kira Nanti hafal tak enggak salah. Bang Agung? Nah, tak kesalah sih. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Nggak hafal. Nah, jadi Kristen berapa tahun dari SMA atau SMP dulu itu? SMA kalau nggak salah. Ah, udah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahunan lah. Lebih kayaknya. Nah itu, masa 3 ayat aja nggak hafal? Soalnya aku dulu pernah Pada mulanya Allah belajar, tapi menciptakan nggak langit dan nyampe-nyampe bumi. gitu. Bumi belum membentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Itu Allah bahasa melayang di atas Indonesia permukaan nih. air berfirman Kalau Allah jalin bahasa terang lalu terang aslinya jadi dan seterusnya gitu Pak De. Ya seperti itulah. Kalau Pak De itu biar kata di mobil juga pernah kemarin di sana Grab. Heran itu sopir taksi itu kan Kristen tuh ya teman kita. Pak De hafal itu kata, "Wah, ini pendeta, apa Ustadz ini di belakang," kata dia tuh supirnya tuh. Iya Pak De ya. Iya, ternyata ini yang anehnya lagi kan kita di Jakarta pesan Grab. Nah Grabnya ini mobilnya platnya BM. Saya tanya, abang orang Rio? Iya. Rionya mana? Siaknya mana? Dayun. Lah kok tetangga saya bilang saya Dayun, saya bilang kan. Dayunnya mana? Simpang 3. Saya di Impres. Paling 1 kilo dari tempat saya dia itu, marga Tambunan itu. Mudah-mudahan dia dengar nanti nih kalau kita tayangkan Pak De ya. Ya amin. Ya udah Pak De, tolong berikan edukasi atau berupa doa ke Mas Agung. Insya Allah beliau amanah kok. Saya rasa beliau ini nggak main-main karena HP-nya sama saya, videonya banyak, tempat kerjanya, usahanya apa, saya tahu semua gitu Pak De. Silakan. Ya, saudara sekalian, kepada orang-orang yang sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghilangkan prasangka yang tidak baik atau suudon ya. Sudah tidak boleh lagi kita suudon. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, sudah kita harus husnudon dan kita doakan ya. Beliau ini istiqomah di dalam Islam. Walaupun seandainya beliau ini main-main, insya Allah dengan doa kita, kekuatan doa akan menghantarkan Bang Agung kepada Islam yang sebenarnya. Ya, karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Yang tadinya sangat membenci Islam, banyak sekali orang-orang yang tadinya penghujat Islam, membenci Islam, akhirnya jatuh cinta kepada Islam dan menjadi pembela Islam. Contohnya siapa? Bang Andre. Ya, Bang Andrianus ini malah Ya. print ya, itu dulu lawan debat saya, penghujat Islam, masuk Islam. Ada lagi yang namanya Alexander Leksan, sekarang namanya Junet, tinggal di Makassar, itu sangat dekat dengan guru kita Bang Zuma. Itu penghujat Islam, bahkan saya
pernah menunjukkan status Facebook dia ketika masih Kristen, hujatannya kepada Nabi Muhammad, naudzubillahi min dzalik. Begitu saya tunjukkan, ini hujatanmu waktu kamu masih Kristen, nangis beliau, tobat. Ya, saya dulu iblis, saya begini begono katanya kan, menangis ya. Jadi jangan heran saudaraku sekalian kalau ada orang yang tadinya fanatik Kristen kemudian menjadi Islam, jangan heran. Tapi tidak ada ceritanya ada pendebat Muslim murtad, belum dengar sampai sekarang, belum ada debater Muslim murtad, belum ada. Justru debater-debater Kristen banyak yang mualaf. Contoh pendeta Dance Mume, ya, Bang Valen. Terus siapa lagi lawan debat saya yang dulu di Facebook itu? Mbak Indri juga. Benedik, ya, Bang Indri. Dan alhamdulillah hari ini disusul oleh Bang Agung. Siapa tahu besok Herdi juga mualaf. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Allah yang membolak-balikkan hati. Wa anta muqallibal qulub. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Manusia tidak berhak mempengaruhi hati manusia, nggak bisa. Hanya Allah saja yang membolak-balikkan. Kalau Allah sudah berkehendak memberi petunjuk, ya, walaupun seluruh manusia di dunia ini bersatu untuk menyesatkannya, tidak bisa. Tetapi kalau Allah sudah mencabut petunjuk itu, ya, hidayah itu, seluruh dunia manusia ini ingin memberi petunjuk juga nggak bisa, karena hidayah itu memang haknya Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, saudaraku sekalian, supaya lebih afdol lagi, bagaimana kalau Mas Agung ini kita doakan bersama-sama ya, semoga Islamnya itu istiqomah hingga akhir hayat, ya, berakhir husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa andim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afsyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hari ini Engkau menunjukkan kekuasaan-Mu kembali, ya Allah. Engkau memberi hidayah kepada saudara kami, lawan debat kami dari 5 tahun yang lalu, ya Allah. Hari ini Engkau balikkan hatinya, ya Allah. Engkau balikkan hatinya, ya Allah, sehingga beliau ini mencintai Islam, ya Allah. Beliau berada di barisan kami, ya Allah, membantah subhat-subhat kaum-kaum kafir, ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kepada siapa lagi aku meminta kalau bukan kepada Engkau, ya Allah. Engkaulah yang maha mengabulkan doa, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman pada saudaraku Agung, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memberi hidayah, ya Allah. Kami hanya mampu menyampaikan saja, ya Allah. Kami hanya mampu menyampaikan saja, ya Allah. Keputusan hanya ada padamu, ya Allah. Ya Rabb, bimbinglah kami ke jalan-Mu selalu, ya Allah. Ya Rabb, kuatkanlah kami menjalani kewajiban dakwah ini, ya Allah. Karena aku tahu Engkau ciptakan aku hanya untuk mendakwahkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, betapa bahagianya kami, ya Allah, jika ada orang yang dengan tulus hati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kami hanya cuap-cuap saja, ya Allah, tanpa ilmu, ya Allah. Bahkan kami sering menemui kritikan saudara-saudara kami sendiri atas kebodohan kami, ya Allah. Tapi karena Engkau yang memberi hidayah, orang bodoh pun bisa menyampaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Masya Allah. Gung, kalau ada sesuatu, pertama lu hubungin gua. Kedua, kalau boleh saya minta selalu berjamaah di komal-komal muslim. Kalau nggak bisa naik, cukup dibawa mendengarkan. Ketiga, hindari dulu debat. Hindari dulu debat, belajar dulu aja. Kira-kira gitu ya, Gung, Iya. Mas Agung. Oke. Kalau Ada boleh lagi? tanya, boleh ya, Mas Silakan, Agung. Ustaz. Ini apa namanya? Ada nggak saudara mungkin yang belum mualaf? Sih cuman yang Kristen cuman aku sama mamaku, Pak. Siapa aja? Mas Agung sama mamahnya. Iya. Nah, berarti mama masih Kristen ya? Oke, enggak. Jika tidak keberatan, Mas Agung, di momen ini, Mas Agung mendoakan justru mamah tercinta itu agar mengikuti jejak Mas Agung, di mana Mas Agung sudah menjemput hidayah itu, sudah menerima kita aminkan bersama, boleh? Dan juga orang-orang di luar sana gitu. Boleh ya? Mungkin bagus ya buat saudara. Setuju. Silakan Mas Agung berdoa kepada Silakan orang Mas tua Agung. dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Silakan Mas Agung. Ya. Kami hanya bantu mengaminkan ya. Insyaallah semoga makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Ya. berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, dan berikanlah kami hidayah ya Allah, supaya kami bisa Amin ya Allah. mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Robbi, Amin. berikanlah kami hidayahmu lebih dan lebih lagi supaya kami mendekat kepadamu, dan ampunilah dosa kami Amin ya ya Allah, Allah. ketika kami bersalah, melakukan kesalahan ya Allah. Biarlah Engkau yang menyempurnakan kami di hadapanmu ya Allah. Ya Allah ya Robbi, pimpin kami terus dalam naungan Engkau ya Allah, supaya kami tidak tersesat, tidak melenceng ke kanan, tetapi lurus kepada Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wafil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Amin. Untuk ke ibu, doa ke ibu. Semoga ibu dapat hidayah. Untuk Silakan. ibunda tercinta, doakan semoga ada Alhamdulillah, ibu hambamu ini ya Allah mendapatkan hidayah dan rahmatnya ya Allah, kembali ke jalan Engkau ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Cukup ya? Ya Rabbal alamin. Belum ya? Amin. Ya kita doakan ya semoga ibu tercinta ya Mas Agung ya mendapat hidayah gitu ya Mas Agung. Setelah Anda mengucapkan dua kalimat syahadat, kita mohon di sini Mas Agung lebih memperbaiki diri dari sebelumnya biar menjadi contoh bagi keluarga. Gitu ya Mas Agung. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami apabila Mas Agung ada masalah dengan hal apapun. Insya Allah kalau kami mampu akan kami bantu. Kami ada tim di Sidoarjo kok, tenang aja Mas Agung. Oke. Ya oke, cukup. Di Makassar juga udah maghrib, di sini Jakarta juga hampir maghrib. Kami Iya, minta sama. kepada siapa yang mau menutup dengan doa kafaratul majelis, silakan. Pak Desugi atau Ustaz Alif, monggo. yang sepuh loh yang nutup.
Enggak lah, bagian Ustadz Alif lah, saya kan doa tadi. Ustadz Tata, bagian tutup. Ustaz Tata gini hari sibuk sama muridnya banyak itu. In beliau prepare ke musola. Dia mau sholat dia kalau jam segini, paham saya. Iya. Ustaz Alif aja, silakan Ustaz. Tafadhal. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin ya rangkaian ini satu kejutan ya dari Mas Agung, dan kita tidak mengulang lagi semua. Kita sudah di penghujung acara pertemuan ini. Alhamdulillah kita sama-sama ucap doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, maka minta ampun dan bertobatmu. Kami mohon ampun semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.